resep dokter, kalau dia hipertensi ada karitinnya. Kalau ini dia tanpa ada carrier, dia udah masuk. Nah, jadi begitu kita minum VCO, terasa energi yang kita hasilkan tinggi. Jadi ya seperti itu. Jadi tadinya kita nggak bisa mendaki, sekarang bisa mendaki. Jadi energinya sangat tinggi, ya VCO ini. Jadi itu inovasi saya. Nah, saya panggilkan Pak Ferry dulu karena ada air susu ibu. Ya. Silakan Pak Ferry, bagaimana riset kita di Fakultas Kedokteran ya? Kita kerjasama ya dengan Fakultas Kedokteran. Terima kasih Bu Yati. Jadi kita pertama ketemu dulu iseng-iseng gitu ya. Iseng-iseng ya. Iseng-iseng berhadiah. Kebetulan kan saya sendiri di kebidanan program pendidikan dokter spesialis. Jadi kita sudah meneliti ada 5 item nih, kalau dengan VCO saja sudah 5 item, yaitu yang pertama VCO pada bekas operasi LPSK. Hasilnya sangat bagus, ya, mengurangi long of stay. Long of stay itu maksudnya lama dirawat sehingga bisa lebih menghemat dan dari sisi juga lebih cepat untuk pemulihan. Kemudian keputihan dengan menggunakan VCO dengan ada caranya hasilnya sangat bagus, ya, sangat bagus sekali daripada kita berikan obat yang tertentu. Kita bandingkan. Kemudian ASI ini yang paling penting. Jadi kita ambil ASI ibu nih sebelum kita intervensi dengan VCO, kita lihat kadar imun. 2 minggu setelah kita intervensi kita periksa lagi. Ternyata hasilnya dengan kontrol itu lebih bagus sekali, ya. Ada namanya monolaurin ya. Monolaurin itu sangat meningkat, yang sangat dibutuhkan untuk daya tahan tubuh. Nah, ada lagi untuk luka bekas operasi. Kemudian yang paling bagus juga sekarang itu yang terakhir, Prof, infeksi luka operasi. Jadi luka operasi kita tidak selalu bagus ada infeksi. Itu kita aplikasikan itu VCO jauh lebih baik hasilnya daripada madu. Kita pernah bandingkan penelitian PDS dengan madu, jauh lebih bagus. Kalau madu agak tebal sedikit, dia milih sumber untuk anak bawahnya. Kalau VCO nggak dia larut. Karena kadar gulanya tinggi kan? Iya, kalau madu itu. Jadi mudah-mudahan ini saya tertarik juga nih dengan tepung orang untuk VCO probiotik. Nah, mungkin nanti akan kita hubungkan dengan pencegahan stunting. Bagus Nah, pencegahan stunting. jadi nanti kita ngobrol lagi apa sih penelitian yang bisa kita laksanakan sehubungan dengan program nasional sekarang itu adalah penanggulangan stunting. Betul kan Bu Penny ya? Kelas kita ya diam-diamnya penanggulangan stunting itu sangat penting ya. Jadi mudah-mudahan ini biskuit orang ini yang mengandung gizi probiotik akan bisa menjadi salah satu pencegahan dari stunting. Amin. Itu saja. Mungkin selamat Bu Yoti. Terima kasih Pak Dr. Ferry. Kemarin dulu saya semangat terus untuk VCO-nya. Nah, saya juga ini meyakinkan dulu bahwa VCO yang dihasilkan Prof. Sumariat ini beda dengan VCO yang dijual di luar. Kalau dari Pulau VCO-nya itu berasal dari buat kelapa hibrida. Kalau kita dari kelapa tua di Pariaman, yang setelah 5 tahun baru berbuah, ya kan Prof? Diproduksinya juga beda. Ya lebih umurnya 10 tahun, 15 tahun. Yang 5 tahun baru berbuah, yang sudah dewasa buahnya baru kita ambil kita. Betul kan? Ya, terus beda hasil, beda kadar asam laurat dengan yang VCO di. Begitu saja. Selamat probiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi kalau Bapak Ibu, ini para dokter, guru besar di UNAN sudah ada paten, ya. Bu Dede kan sudah ada paten ya. Nah, nanti bisa dicari bagaimana produk-produk yang bagus. Jangan paten kita hanya sampai di situ saja, itu Pak. Ya. Kemudian kita juga sudah ada paten kita itu kita publikasi di Scopus. Nah, jadi orang nggak bisa ini lagi karena sudah dipublikasi, sudah ada granted paten. Jadi di dunia mereka sudah tahulah bahwa itu adalah kita yang punya Universitas Andalas ya. Baik. Next slide. Nah, jadi ini VCO kita waktu itu launching ya. Launching berapa ada Dr. Ferry
juga ikut Bu ya waktu launching ya. Ibu Dr. Safni juga ikut, mungkin ada yang lain ikut. Launching kita di Unan waktu itu, ada Pak Rektor, ada Pak Direktur datang ya. Nah, kemudian ada yang cair, ada yang kapsul. Nah, kita ada dua. Kalau yang kapsul itu bisa dibawa kemana-mana. Tentang VCO bisa dibawa kemana-mana, jadi nggak tumpah ya. Tapi efeknya sama, cuman VCO yang cair itu kita bisa rasakan efeknya segera mungkin ya, bisa dari tenggorokan, kemudian ke pencernaan, itu sangat bagus membersihkan usus kita ya. Tadi dikatakan banyak, kenapa kita ini sangat alami, tidak ada kita menambahkan aditif, pengawet. Saya juga baca ada VCO ditambahkan benzoat, tapi itu terasa rasanya, pasti terasa, jadi kita tidak ya. Itu bedanya VCO kita. Ini yang sertifikat probiotik, ini yang kita buat hari ini. Ya. Kalau boleh disinggung sedikit tentang probiotik itu Ibu sebenarnya apa gitu? Ya boleh. Nah, coba kita lihat slide-nya ya. Nah sebenarnya probiotik kita sudah banyak riset, pada umumnya riset kita probiotik ya. Jadi dia itu mikroba yang hidup di dalam usus. Dia hidup. Kalau dia tidak hidup, kita nggak bilang dia probiotik. Dia hidupnya itu 10⁻8 berkoloni, ya. Dia akan menghasilkan banyak sekali enzim untuk membantu pencernaan kita, dan juga dia menghasilkan banyak senyawa-senyawa anti kanker, ya. Dia banyak antioksidan dia keluarkan dari aktivitasnya. Jadi dia juga sebagai mikroba baik. Maka WHO mengatakan dia ini adalah termasuk suatu gizi, bukan lagi suatu termasuk dia ke dalam satu nutrisi yang sudah sudah ditetapkan oleh WHO. Jadi juga dia meningkatkan enzim pencernaan, kemudian dia senyawa-senyawa yang ini Linda, saya lupa memperkenalkan Linda ya. Ini seorang dokter kita peneliti dari kimia, ya beliau juga seorang peneliti baru selesai, jadi banyak sedikitnya mengerti ya. Jadi dia probiotik itu bisa mendetoksifikasi senyawa racun. Nggak mungkin ya kita nggak makan racun ya. Setiap kita makan pasti ada racunnya. Racunnya itu apa? Penyedap, kimia, pengawet. Kalau kita makan saus, ini semua ada benzoatnya. Ya. Kemudian apalagi yang kita makan? Setiap hari kita menggunakan senyawa kimia yang kita makan. Bagaimana kalau senyawa kimia itu tidak kita detox? Ya, akibatnya apa? Jadi mungkin nanti akibatnya wajah kita jadi hitam-hitam, kemudian sering pusing dan lain-lain ya. Jadi probiotik itu sangat penting, sangat sekali penting. Jadi bisa dibuat kapsul nanti, kapsul probiotik. Jadi bisa kita dengan kimia farma kita duduk bersama kita buat kapsul probiotik. Itu belum dilakukan. Ya, jadi banyak lagi Pak Sekda yang harus kita buat, tapi tenaga kita memang mahasiswa kita juga kita kerahkan di sini ya. Ini ada mahasiswa, mana mahasiswanya? Sudah pergi. Ini juga ahli mahasiswanya juga probiotik, si Kuntum juga probiotik dan semua probiotik. Baik, ya. Next slide, itu probiotik ya, Linda. Jadi Linda baru tahu sekarang probiotik. Ada saudaranya prebiotik gitu kan? Prebiotik betul. Nah, prebiotik ini dia karena dia dokter kimia ya, jadi dia langsung nyeletuk. Prebiotik itu porang. Porang itu prebiotik. Jadi di dalam porang itu bisa tumbuh probiotik. Ya, prebiotik itu adalah fructooligosaccharides. Jadi suatu senyawa karbohidrat ya, yang itu nanti kalau kita makan, ini ada dalam buah-buahan, pisang ya. Nah, itu nanti probiotik itu bisa hidup dengan baik. Jadi probiotik ya itu memang dia bersimbiose. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Tapi ini ngomong-ngomong kalau soal tadi kalau untuk luka aja udah bagus ya Bu kulitnya, berarti untuk jerawat bisa ya, untuk flek-flek juga bisa. Bisa. Jadi dengan Ibu Armaini nih ya, saya masih dosen pertama dengan Ibu Armaini, itu Staphylococcus bisa dihambat ya. Itu biasanya di jerawat itu Staphylococcus. Nah, kemudian untuk diare juga itu Salmonella bisa dihambat. Nah, jadi daya hambatnya kita bandingkan dengan antibiotik. Karena kalau kita pakai antibiotik, ya itu zat kimia. Sekali lagi zat kimia ini Pak
farmasi ya. Nah, jadi apa bedanya antibiotik dengan probiotik? Kalau antibiotik itu ada faktor resisten antibiotik. Betul Pak? Pak Dokter yang memenangkan ini apa? Yang memenangkan apa katanya pernah memenangkan pernah memenangkan prestasi di UNAN ya tentang publikasi ya. Ya. Jadi antibiotik ini pakar farmasinya saya tanya, antibiotik ada faktor resisten. Sekarang coba lihat TB resisten rifamycin, nggak bisa lagi diobat dengan rifamycin. Staphylococcus juga ada resisten ya, methyl resistant staphylococcus. Nah, kalau VCO tidak ada faktor resisten. Jadi kita kembali ke alam. Ya, mungkin antibiotik itu kalau sudah betul-betul perlu itu wajib antibiotik. Tapi bisa ya kita sesudah itu kita gunakan untuk maintain hari-hari harus dengan probiotik seperti itu. Ya seperti itu ya. Baik. Ya, next slide. Jadi ini kita waktu membuat VCO porangnya ya itu kita masukkan VCO ya. Waktu itu ada videonya dan segala macamnya ya. Baik kita lakukan di Pariaman, Padang dan kita gunakan itu. Next slide. Nah ini dengan Ibu Mitra kita buatkan dia CV yang tadi sudah diberikan. Mudah-mudahan CV ini bermanfaat untuk kita berbisnis hilirisasi antara UNAN dengan mitra kita dan nanti kita akan buat mitra-mitra yang lain. Jadi mungkin kita bisa juga ekspor, bisa juga mengadakan di tempat-tempat lain dan kita bisa bekerja sama seperti ini modelnya. Baik, terima kasih.